Rosen Albiru. Aku bikin videonya ini siang-siang ya, jam 11 siang. Jadi kalau ada suara burung atau suara apapun yang mengganggu, jadi mohon dimaafkan, oke? Nah, di videoku kali ini aku mau bahas tentang anxiety. Kenapa sih kak yang dibahas kok anxiety? Iya, karena aku udah ngalaminya sendiri, aku udah ngelewatinya, dan alhamdulillah sekarang aku udah sembuh dari anxiety. Aku udah pernah ngerasain sensasi-sensasi yang luar biasa nggak enak ini dulu. Jadi kenapa aku bikin video? Karena aku ingin nunjukin ke kalian semua bahwa anxiety ini bisa dilewati dan insya Allah bisa sembuh. Tapi aku nggak tahu karena aku bukan dokter, jadi ini pengalaman pribadi aku aja. Aku nge-share ke kalian semua dan aku ingin memotivasi buat kalian yang punya penyakit ini agar bisa bersemangat kembali. Kalian pasti pernah kan yang ngerasain yang namanya itu cemas yang berlebihan. Pasti kalian tuh pernah ngerasain cemas yang berlebihan, pernah ngerasain rasa takut yang berkelebihan, bener kan? Pernah ngerasain yang namanya mual muntah, bener kan? Pernah ngerasain yang namanya keringat dingin keluar, gemeteran, jantung berdebar, pikiran pusing, pikiran berantakan, kayak segalanya itu nggak berguna, kayak hidup kamu itu hancur, kayak kamu takut mati, pikiran takut mati itu datang. Pikiran yang jelek-jelek tentang keluarga, tentang kita, tentang apapun, pasti pikirannya tuh negatif semua. Aku udah ngalamin itu semua dulu. Aku udah melewati semua itu dulu. Bener-bener hancur banget, hancur sehancur-hancurnya rasa di dalam hati kita. Ketika kita cerita ke orang lain, pasti kita dikira halu, pasti dikira kita itu gak waras, karena mereka tuh gak pernah tahu gimana yang kita rasain saat ini, gimana yang kita rasain pada saat kita punya penyakit ini, karena mereka gak ngerti apa yang kita ngomongin, apa yang kita rasain, mereka pun gak paham. Kayak gitu. Dulu aku ngiranya aku tuh diguna-guna sama orang, aku ngiranya aku sakit jiwa, aku ngiranya aku stres, sampai bapakku tuh datengin kiai ke rumahku dulu, sampai aku dibawa ke tempat penyembuh kayak gitulah pokoknya dulu. Bener-bener hancur banget yang aku rasain. Aku tapi nggak tahu kalian tuh sama apa enggak yang kalian rasain. Pernah waktu malam hari anxiety-ku kambuh, rasa takut mati datang jam 3 malam waktu aku tidur sendirian. Aku gedor kamar ibuku, aku gedor, Bu, aku takut, aku bilang aku takut. Kenapa? Aku takut. Ibuku ambil air hangat, minum, dibacain doa. Rasa deg-degan itu timbul terus. Kenapa Rosen? Gak tahu Bu, gak tahu. Aku takut. Yang ada di pikiranku hanya takut. Pada saat itu buku pegang tangan aku, dibaca-bacain doa. Aku zikir terus. Di dalam hati, ya Allah, apa salahku? Kok aku seperti ini? Kenapa? Nah, anxiety ini sebenarnya seperti orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa sama orang sakit jiwa itu berbeda ya. Gangguan jiwa ini awal-awalnya. Kalau udah sakit jiwa ini udah fatal. Jadi dua hal yang berbeda.
aku tetap, kenapa kok aku seperti ini, aku sakit apa, aku diguna-guna siapa, aku nggak tahu. Lalu ketika orang yang punya penyakit sama seperti aku dibilangin gini, nanti kalau kamu periksa ke dokter, kamu malah disuruh ke psikiater atau ke dokter jiwa. Terus aku takut kan, iya, karena nanti kamu bakal ngobrol sama dokternya, ngobrol sama apa sih namanya, psikolognya, kayak gitu. Terus aku mikir, ya Allah, pada saat itu waktu masih musim corona, ya Allah, aku takut, ya Allah, aku takut. Ya nanti kalau ketahuan penyakitnya, kalau enggak, aku jadi tambah mikir lagi kan. Jadi aku nggak ke rumah sakit. Aku beli obat-obatan kayak semacam kita nenangin diri kan, kita beli obat segala macam, kita beli apapun. Tapi hanya menenangkan sesaat saja, gak bisa sembuh total. Kalau kita nggak konsumsi obat itu, kita kambuh lagi. Setelah aku dibilangin orang gini, penyakit itu sebenarnya dari hati kita. Kenapa? Hati yang tertekan, punya tekanan batin, punya tekanan pikiran yang nggak bisa ngontrol, terus punya masa lalu yang buruk, sakit hati kepada seseorang yang benar-benar sakit hati, ataukah kalian ditinggal pacar, kalian mikir semikir-mikirnya sampai kalian nggak bisa ngontrol hati dan pikiran, kayak gitu. Pokoknya punya tekanan jiwa, tekanan hidup, tekanan batin yang kalian gak sadari semua itu. Kalian punya masa lalu yang sedih, kalian gak bisa cerita, kalian gak bisa curhat sama orang, kalian pendem sendiri, atau kalian korban bully. Ingat ya, bisa jadi kalian korban bully. Aku gak suka banget sama orang yang ngata-ngatain orang, karena mereka itu gak mikir betapa sakit hatinya orang yang mereka katain itu. Mereka gak mikir dia membuli. Satu, apa dia gak mikir aku saja membuli, apalagi orang-orang yang lainnya? Dia gak bisa mikir kayak gitu. Aku benci seperti itu. Mereka gak bisa mikir gimana perasaan yang dibully, gimana perasaan orang yang mereka kata-katain, gimana batin yang mereka kata-katain ini. Jadi kalian unfollow orang-orang yang membuat kalian sakit hati, kalian unfollow semua orang-orang yang membuat kalian terpuruk, kalian unfollow semua orang-orang toksik yang ada di sekitar kalian semua. Kalian jauhi mereka, fokus sama diri kalian sendiri. Kalau kalian ingin sembuh dari penyakit ini, gak usah kalian pergi ke dokter. Tapi ya terserah kalian mau berobat, mau kalian kemana-kemana, terserah kalian ya. Ini kalau aku pribadi, aku separah-parahnya aku gak ke dokter, karena aku takut dulu. Aku takut penyakitku parah, aku takut itu. Karena dadaku ini sesak. Ini sakit banget, tembus sampai belakang. Rasa badan tuh sakit semua, sering pusing. Pokoknya badan sama pikiran tuh gak kontrol semuanya, sakit semua. Sampai sini ulu hati tuh sakit. Pokoknya mempengaruhi lah. Badan mempengaruhi pikiran kita.
jadi sakit semua. Badan lemas membuat kita itu nggak semangat apa-apa, dan yang kita pikirkan hanya ketakutan yang ada. Sekarang udah aku lewati segala sensasi-sensasi itu. Jadi buat kalian yang punya penyakit ini, kalian stop minum obat. Stop minum obat, kalian buang semua obat kalian. Kalian buang semua obat kalian yang hanya menenangkan sesaat itu, buang. Aku sembuh setiap hari, aku berjemur setiap pagi, berjemur, mengeluarkan keringat-keringat yang ada di tubuhku. Dua, aku olahraga nggak jelas. Tiap hari aku itu kalau ada musik aku loncat-loncat, pokoknya aku berusaha bergerak terus biar keringat yang ada di tubuhku tuh keluar. Kalau kalian malu di depan rumah atau kalian lari-lari, kalian malu, kalian bisa di dalam rumah kalian loncat-loncat, kalian terserah apa yang kalian lakukan agar membuat keringat kalian tuh keluar dari tubuh kalian. Karena apa? Keringat yang ada di dalam kalian itu sebenarnya yang membuat sakit kalian. Karena kita itu waktu punya penyakit itu nggak bisa nangis, ibaratnya nggak gitu. Ibaratnya gini, kita sudah sedih, kita sudah nangis, sering nangis sampai air mata kita gitu, sampai air mata kita itu habis, nggak bisa keluar lagi dan tertekan. Nah, menumpuknya segala sesuatu ini membuat kita itu jadi linglung. Jadi aku berusaha untuk berolahraga setiap hari. Kalau aku lakuin itu, aku bersepeda muter-muter nggak jelas. Aku suka banget menghirup udara pagi, udara yang sejuk. Aku itu kalau bersepeda aku di tengah-tengah sawah nggak jelas kayak gitu sendirian, karena aku mau gimana ya, aku di dalam hati pokoknya aku ingin sembuh. Aku nggak peduli orang katain aku apa, yang penting aku pengen sembuh dari penyakit ini, kayak gitu. Jadi yang aku lakuin, satu, berjemur setiap hari. Karena kalau kita itu harus berdampingan sama alam ya. Kita diciptakan berdampingan sama alam. Jadi kita harus menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan alhamdulillahnya aku sembuh. Satu, berjemur. Dua, berolahraga mengeluarkan keringat. Yang ketiga itu berdoa. Aku berdoa, jangan ngira aku sok baik ya. Jangan mengira aku sok baik. Aku berdoa setiap hari. Aku zikir setiap hari. Pokoknya aku ngelakuin yang baik-baik. Syukur-syukur kalau kalian mau bersedekah ya. Terserah kalian bersedekah apa enggak, terserah kalian. Aku berzikir, aku berdoa. Setiap bangun tidur aku bilang gini, meskipun badan aku gak enak, aku bilang gini, bangun senyum, aku bilang gini, saya bersyukur saya sehat, saya bersyukur saya sembuh dari segala penyakit, saya bersyukur bla 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 bla. Terus saya bilang terakhir gini, terima kasih Allah, terima kasih. Kayak gitu yang aku lakuin setiap hari. Jangan ngira aku so baik ya. Pokoknya ini yang aku lakuin setiap harinya. Terus setiap aku agak sakit, aku berdoa yang baik-baik. Pokoknya aku ngelakuin yang baik-baik. Penyakit ini benar-benar membuat kita itu hancur. Jadi kalian tuh harus bersabar. Jangan gampang emosi, istighfar terus. Aduh, salah ngomong. Kalian harus sabar, benar-benar harus kuat. Karena aku yakin kalian mampu melewati ini semua.
karena alhamdulillah aku bisa sembuh dan aku bisa menjalani aktivitas sehari-hariku. Semoga videoku ini bermanfaat bagi kalian yang menderita anxiety. Aku Rosian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye.